Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya mengucapkan selamat merayakan Paskah 2024, masa raya peringatan kematian, penderitaan dan kematian Kristus. Dan bagi kita orang percaya hari ini, kita bukan sekadar merayakannya, tapi kita mau menghayati lebih dalam lagi. Amin. Kita mau juga mengalami pengorbanan Yesus. Dan hari ini saya mau bagikan tentang 3 kali lipat penderitaan Kristus untuk kita semua. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 dikatakan sampai dengan ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Umat Tuhan, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Orang menyebutnya taman doa, karena orang biasa berdoa di sana. Kami pernah berdoa di sana. Tetapi Getsemani yang berarti tempat pemerasan minyak. Bukan satu tempat berdoa, satu tempat di mana seperti orang memeras minyak. Sangat cocok ketika Yesus mengalami tekanan dan penghancuran yang sangat amat luar biasa. Dan itu memungkinkan minyak keselamatan mengalir dengan bebas kepada kita semua, kepada setiap umat manusia yang percaya dan menerimanya. Peristiwa pada malam itu menyimpan misteri yang melampaui pemahaman akal sehat manusia. Bahkan sebelum Yesus disalib, dia mencapai satu titik kemenangan atas salib dan kematian yang dia alami. Sebelum mati, dia sudah mengalami penderitaan yang jauh lebih dahsyat dari kematian itu. Inilah kemenangan yang diraih oleh Yesus karena dia rela berserah kepada kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sekalipun ada tulis di dalam ayat yang ke-38, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Umat Tuhan, perkataan ini adalah perkataan seorang manusia biasa. Saya percaya bahwa di antara kita yang mendengar berita ini lazim untuk kita. Betul ya saudara? Ada apa-apa kita katakan mau mati rasanya. Bahasa keren sekarang healing, ingin supaya alami pemulihan, alami pemulihan, alami pemulihan. Nah, Yesus sebagai manusia, dia mengalami sebuah penderitaan yang melampaui akal sehat manusia. Sampai dia berkata, "Jiwaku diliputi dengan kesedihan hingga atau rasanya mau mati." Dalam bahasa Yunani, kata ini mempunyai arti dibenamkan, dikelilingi, dan diliputi kesedihan. Anda bisa bayangkan? Kesedihan yang bukan karena sesuatu yang hilang,
tapi kesedihan karena sebuah penderitaan besar yang menggambarkan keadaan di mana dia seolah terjebak dalam pusaran kesedihan. Ya. Kalau ada pusaran air, titik air yang begitu deras, di sini dia mengalami satu kesedihan di tengah-tengah kesedihan dari semua kesedihan. Karena betapa besar penderitaan yang dia alami di Taman Getsemani, yang mungkin hari ini banyak dari kita belum sempat memahami seutuhnya. Yesus mengalami suatu kedalaman penderitaan yang melampaui imajinasi akal sehat kita. Ada 3 kali lipat, the threefold of the suffering of Jesus. Ada 3 kali lipat. Yaitu yang pertama, kita akan temukan bahwa penderitaan emosional. Dampak dari keadaan ini yaitu penderitaan emosional yang sungguh sangat mendalam. Yesus sangat tahu dengan pasti apa yang sedang terjadi, yaitu ketidakadilan, ejekan, penghinaan yang terjadi di depan umum, sebuah rasa malu yang benar-benar membuat emosinya hancur. Secara individual, siapapun ketika dia mengalami ini, pasti akan terjadi kehancuran di dalam emosinya. Dan dia tidak mengalami secara parsial, satu habis satu baru satu habis. Tapi dalam keadaan yang sama, dalam waktu yang sama, dia mengalami 3 penderitaan ini yang kita barusan renungkan, yaitu penderitaan secara emosional. Anda bisa bayangkan, umat Tuhan, kita bisa bayangkan. Pasti sifat kemanusiaannya muncul. Karena cobaan yang dialami bukan hal yang biasa. Yang kedua, penderitaan fisik. Penyaliban merupakan salah satu bentuk penyiksaan paling kejam pada masa itu. Kriminal yang paling brengsek, paling bengis, paling jahat, dia layak untuk mendapatkan hukuman disalibkan. Dan itu sudah mewakili beribu bahkan jutaan miliaran kematian yang sedang berlangsung. Dalam kasus Yesus ini umat Tuhan, pengorbanannya mencakup kematian yang tak terhitung banyaknya, yang melambangkan tindakan tanpa pamrih Yesus karena dia mencintai umat manusia. Penderitaan tanpa pamrih yang Yesus alami karena dia mengasihi umat manusia. Penderitaan yang ketiga yaitu penderitaan rohani. Dari Matius 26 ayat yang ke-39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah yang seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Penderitaan rohani ini yang sangat-sangat terburuk. Penderitaan rohani yang terburuk. Alkitab berkata dia berjalan sedikit jauh, dia menundukkan wajahnya dan dia mulai berdoa. Wajahnya yang menghadap ke tanah dan dia mulai berdoa.
jika sekiranya cawan ini, coba katakan cawan ini, diambil daripada, take it away of me, diambil daripada, atau pass away, berlalu daripada, jangan aku alami. Tapi dia berkelanjutan, namun bukan seperti yang kuinginkan, tetapi seperti yang Bapa inginkan. Tentu kita bertanya, isi cawan itu apa? Isi cawan itu yang pertama, di dalam cawan itu bersemayam setiap dosa yang dilakukan oleh setiap individu sepanjang zaman. Coba katakan sepanjang zaman. Artinya zaman yang lalu, zaman yang sedang berlangsung, dan zaman yang akan datang. Kuasa pengampunan dosa bekerja secara supernatural dalam 3 zaman ini. Zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman akan datang. Tidak ada kematian yang sama seperti itu. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa memperagakan sebuah kematian yang dapat menyelamatkan umat manusia. Karena di dalam cawan itu bersemayam semua dosa yang dilakukan setiap individu. Bukan setiap suku, saudara kekasih, yang diwakili oleh beberapa kepala suku atau sebuah bangsa yang diwakili oleh tokoh-tokoh bangsa, tapi setiap individu, termasuk saya dan saudara. Termasuk saya dan saudara. Umat Tuhan yang kedua, isinya cawan itu adalah murka Allah yang berat, yang melambangkan konsekuensi pelanggaran umat manusia. Artinya siapapun dapat diampuni. Kalau yang pertama tadi, dosa sepanjang zaman untuk setiap individu dapat dihapuskan, diampuni. Pengertian ini yang kedua. Cawan murka Allah yang hebat, yang melambangkan konsekuensi pelanggaran umat manusia. Itu artinya siapapun dapat diampuni. Coba katakan, siapapun dapat diampuni. Penjahat yang sekaliber Hitler atau siapapun yang pernah melakukan kejahatan dapat diampuni. Mazmur 78 berkata dalam ayat yang ke-9, sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi ini. Di tangan Tuhan ada sebuah cawan penuh dengan, dikatakan bercampur busa dengan rempah-rempah dosa. Rempah-rempah dosa umat manusia yang dicampur di dalam isi cawan itu, yang dituangkan, dan semua orang jahat di bumi ini harus meminumnya. Termasuk kita yang masih hidup pun harus meminumnya. Anggur yang dibuat, dicampur dengan rempah-rempah yang namanya dosa. Namun itu tidak terjadi. Puji Tuhan, haleluya. Namun itu tidak terjadi. Yesus yang meminumnya demi umat manusia yang fasik dan berdosa. Demi saya dan saudara, Yesus meminumnya. Haleluya. Anda boleh melihat, harusnya saya yang minum, tapi Yesus minum untuk saya dan saudara. Dinubuatkan dari Mazmur 75 ini. Satu nubuatan lagi dalam Yeremia pasal 25 ayat yang ke-15.
Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah daripadaku tangan piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Yesus diutus dari sorga, datang untuk meminum cawan yang berisikan kejahatan dan dosa umat manusia, termasuk saya dan saudara. Itulah tujuan dia datang. Sehingga sekalipun secara manusia dia merasa berat dan tidak mampu, sehingga dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan konsekuen, apa yang dia rancangkan tidak akan ditarik kembali. Ayat yang ke-16, supaya mereka minum, menjadi terhuyung-huyung dan bingung, karena pedang yang hendak kukirimkan di antaranya. Haruslah manusia, kita yang harus meminum cawan murka Allah itu. Tapi Yesuslah yang harus meminumnya. Pada saat itu Yesus berseru kepada Tuhan. Dia menyatakan keinginan mendalamnya untuk mencari alternatif lain. Jika memungkinkan. Secara emosional, secara fisik, spiritual, dia memahami betapa besarnya harga yang dia bayar. Namun kasihnya terhadap manusia yang begitu dahsyat dan ajaib, sehingga dia tunduk pada kehendak Tuhan. Meskipun Yesus adalah 100% Tuhan, tapi dia 100% sebagai manusia. Dia memohon agar cawan penderitaan akibat dosa-dosa manusia disingkirkan. Namun pada akhirnya menyerahkan dirinya kepada rencana Allah dengan mengatakan, apa dia katakan saudara? Apa dia katakan? Jadilah kehendak, thy will be done. Umat Tuhan, penyerahan yang menyakitkan. Yesus rela mengesampingkan kehendaknya sendiri demi menggenapi kehendak Allah. Dia menghadapi dua pilihan. Salib atau diri sendiri. Dia punya beberapa pilihan. Memeluk salib, mengejar keinginannya sendiri, atau menghindari salib. Umat Tuhan, di Taman Getsemani, Adam terakhir, Yesus Kristus, memilih untuk tidak memaksakan kehendaknya, melainkan menyerahkan kehendaknya, sehingga ia menghasilkan penebusan umat manusia. Saudara, kita tidak mampu membayar pengorbanan Yesus. Amin. Amin. Kita tidak mampu mengembalikan pengorbanan Yesus. Sekalipun kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar karena kebenaran, atau barang, harta, benda apapun yang paling kita hargai, atau yang paling termahal, bahkan seluruh dunia ini dan isinya tidak dapat mengembalikan pengorbanan Kristus. 3 kali lipat pengorbanan yang dia kerjakan hanya karena dia mengasihi saya dan saudara. Sebagai Adam yang terakhir, the last Adam, Adam yang pertama telah melakukan pemberontakan dengan melanggar peraturan-peraturan, hukum-hukum yang Tuhan tetapkan. Bagaimana hidup di Taman Getsemani? Maaf, Taman Eden. Dan hari ini kita baca firman Allah.
di Taman Getsemani itu. Di taman yang pernah manusia lakukan transaksi pelanggaran dosa. Di taman yang namanya berbeda. Pelanggaran di Taman Eden, tapi pemulihan di Taman Getsemani. Pelanggaran di Taman Eden, tapi pemulihan di Taman Getsemani. Yesus yang terakhir lakukan itu bagi saya dan saudara. Lukas 22 ayat 4 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Umat Tuhan, coba Anda bayangkan, keringat berubah menjadi darah. Penderitaan yang mengacu kepada rasa sakit mental dan fisik. Bukan fisik saja, tapi penderitaan yang tercakup di dalamnya. Mental, kejiwaan. Yang diekspresikan dalam penderitaan fisik. Yaitu kita lihat ada tetesan-tetesan keringat yang berubah menjadi darah. Tujuannya adalah untuk meminum cawan tersebut yang melambangkan menanggung murka Tuhan. Untuk apa? Untuk memenuhi misi ini, Yesus harus mati sebagai orang berdosa. Dia harus mengalami keterpisahan dari Tuhan dan persembunyian wajah Tuhan. Kemungkinan kematian rohani yang menyebabkan Yesus tertekan. Penderitaan yang dialami Yesus meliputi ini. Apa dan apa saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. 3 kali lipat. Bukan sekedar fisik, tapi dalam jiwa. Nah umat Tuhan, coba kita renungkan sejenak kembali. Bahwa penderitaannya yang sangat amat besar. Sampai pada titik di mana keringat menjadi seperti tetesan darah. Lukas atau Injil Lukas yang barusan kita baca, dia adalah seorang tabib, seorang dokter. Sebagai dokter pasti dia meneliti. Kemungkinan besar dia mulai mengamati, meneliti kondisi yang dikenal dalam ilmu kesehatan ini dia. Ini namanya hematidrosis. Hematidrosis itu artinya apa? Sebuah fenomena langka di mana tekanan yang hebat menyebabkan pecah pembuluh darah di alis. Akibatnya darah bercampur dengan kelenjar keringat dan mengalir sebagai campuran keringat dan darah dari kening. Di Taman Eden, dosa Adam membawa kepada kutukan hidup dengan keringat di kening. Namun di Getsemani, Yesus menaklukkan dosa Adam. Haleluya. Dalam darah bercampur dengan keringat kutukan. Kuasa penebusan darah Yesus menetes secara simbolis menghilangkan dampak kutukan. Bilang di kiri kanan, kamu bebas dari kutukan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih, ini titik klimaks. Bebas dari kutukan. Bebas dari apa saudara? Kutukan. Yang di dalamnya ada penderitaan jiwa, penderitaan emosi, ya jiwa, emosi, penderitaan mental, fisik. Lukas 22 ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Umat Tuhan,
Setiap orang atau setiap individu pasti menghadapi Getsemani dalam hidup ini. Kamu punya Getsemani. Coba bilang di kiri kanan, kamu punya taman Getsemani. Getsemani artinya apa tadi saudara? Pemerasan. Kita tidak bisa menghindari dari taman Getsemani. Anda boleh tinggal di Taman Trinitas, Taman Mini Indonesia Indah. Anda boleh tinggal di rumah yang punya taman. Ataupun Anda tidak punya taman di rumah. Tuhan memberikan kepada Anda dan saya taman. Yang namanya apa saudara? Getsemani. Setiap orang harus melewati proses ini. Untuk menyelesaikan rencana Allah, Yesus harus melewati Taman Getsemani. Dan mungkin penderitaan kita tidak sedahsyat Yesus. Tapi paling tidak Getsemani Anda dan saya tidak dapat hindari. Pasti Tuhan akan izinkan itu datang. Meskipun penderitaan kita tidak sama sebanding dengan penderitaan Yesus. Dia sendiri mengakui bahwa kita akan menghadapi banyak masalah di dunia ini. Yohanes pasal 16 di situ dikatakan, dalam dunia ini kamu akan mengalami banyak masalah. Ada terjemahan macam-macam. Kamu akan mengalami banyak masalah, kamu akan bermasalah, kamu akan banyak menderita, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Sampai seperti Yesus, dia mengalami Getsemani. Sekali lagi, saya dan saudara akan diizinkan Tuhan mengalami saat-saat penderitaan yang mendalam itu dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, ada kabar gembira. Ada malaikat dari surga datang. Haleluya. Malaikat datang untuk mengawasi saya dan saudara. Haleluya. Dan malaikat itu datang, Alkitab berkata, dia menguatkan Yesus. Saya tidak tahu caranya menguatkan bagaimana, tapi yang jelas Alkitab mencatat Yesus tabah sampai akhir. Saudara kekasih, umat Tuhan, ada malaikat yang diutus bagi saya dan saudara. Bilang kiri kanan, jangan takut penderitaan, jangan takut Getsemani. Gereja Tuhan, Getsemani adalah area di mana kita harus melewati sebuah proses untuk kita penuhi kehendak Allah dalam hidup kita. Taman Getsemani secara individu, Taman Getsemani sebagai keluarga. Keluarga saya punya Taman Getsemani, keluarga Anda punya Taman Getsemani. VLC kita punya apa saudara? Getsemani. Setiap orang punya Getsemani. Setiap pernikahan ada Getsemaninya. Setiap karir ada Getsemaninya. Setiap panggilan Tuhan ada Getsemaninya. Tapi tak apalah, ada anugerah Tuhan menyertai kita. Ada malaikat. Malaikat gambaran pertolongan. Malaikat gambaran utusan. Malaikat gambaran pesan. 3. Pertolongan, utusan, pesan. Coba katakan bersama saya. Pertolongan, utusan, pesan. Waktu Anda dalam keadaan membutuhkan, ada pertolongan datang. Sementara kita bingung-bingung, ada pesan datang untuk kita. Dan yang satu apa tadi saudara? Satu apa? Kita mengalami utusan. Tuhan akan mengutus. Dengar umat Tuhan, kita tidak akan hancur. Yesus tidak akan hancur. Dia harus menyelesaikan rencana Allah di atas kayu salib. Perjalanan hidup ini berat, tapi percayalah kita akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Kalau engkau mau menangis dalam pergumulan hidupmu, silahkan menangis. Toh air matamu sendiri juga yang keluar. Kalau engkau mau berteriak, menjerit, silahkan. Karena itu adalah hak saudara. Tapi dari tempat ini saya ingin sampaikan kepada kita semua. Anda tidak sendiri. Haleluya. Bilang di kanan atau kiri, kamu tidak sendiri kawan. Haleluya. Bilang kepada saya, ayo bilang kepada saya. Yes, VLC, kita tidak sendirian. Ada utusan, ada pesan untuk kita. Haleluya. Dan ada penyediaan, pertolongan yang Tuhan berikan untuk kita. Jangan ajukan proposal, Tuhan, kenapa ini terlalu berat?
Kalau Anda menghadapi pergumulan hari ini, pergumulan apa saja? Coba katakan, pergumulan apa saja? Nah, apa saudara? Jangan pernah berkata terlalu berat. Tuhan tahu bahwa Tuhan memberi, Dia menyertai Anda semua. Jangan menyerah. Jangan mempersalahkan keadaan. Jangan mempersalahkan orang lain. Jangan menjadi iri, panas hati, jengkel dan dendam dengan orang. Bersyukur kalau kita digiring ke dalam taman Getsemani. Haleluya. Nah, di taman Getsemani itu ada peristiwa-peristiwa lainnya. Ada penyangkalan, ada pengkhianatan di sana. Umat Tuhan, taman apapun yang Tuhan pimpin untuk Anda lalui, ketika Anda berserah diri dengan berkata, jadilah kehendak. Mari sama-sama katakan, jadilah kehendak. Sekali lagi katakan, jadilah. Coba saudara angkat tangan begini, jadilah kehendak. Coba lihat di atas, katakan, jadilah kehendak. Coba tutup mata dan saya katakan. Kita lihat video ini dan kita imani. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit.
Umat Tuhan, semua murka Allah sudah dimasukkan ke dalam tubuh Yesus. Anda yang sakit, kesembuhan tersedia bagi engkau. Penghukuman sudah dilepaskan dari saya dan saudara. Kami berterima kasih karena kesempatan hari ini Tuhan. Amin. Di tahun 2024 ini, kami kembali bersama-sama sebagai keluarga besar Victor Life Community. Ibadah yang pertama ini kami boleh bersama-sama memperingati, menghayati dan mengalami Amin. karya penderitaan Kristus. Ya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, bantulah kami ketika kami kembali dari tempat ini. Amin. Ketika kami merenungkan kebenaran ini, biarlah kebenaran ini menjadi makanan rohani bagi kami ya Tuhan. Menjadi wahyu bagi setiap kami. Terbuka bagi setiap kami dapat memahami, mengalami 3 kali lipat penderitaan Yesus. Secara emosional, secara fisik, dan secara rohani. Pulanglah umat Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bawalah perenungan tentang penderitaan Kristus 3 kali lipat itu. Semuanya dia lakukan hanya untuk engkau dan aku. Amin. Alamilah itu menjadi bagian dalam semua aspek hidup kamu. Ya. Apabila Getsemani itu tiba bagimu, ada Tuhan yang menyertai engkau. Ada utusan yang menyertai engkau. Ada penyediaan yang menyertai engkau. Ada pesan Tuhan yang menyertai engkau. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus turun kiranya atas engkau dan terimalah oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkat Tuhan ini kami terima. Dan yang percaya katakan amin.